Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah tema abadi yang rasanya selalu relevan ya, menyentuh inti sifat manusia dan hubungannya dengan yang ilahi. Betul. Yakni soal keangkuhan versus ketaatan. Kita akan coba telusuri bagaimana kesombongan itu bisa jadi awal kejatuhan. Kita akan bedah sebuah narasi klasik yang kaya makna. Iya, dan sumber kita kali ini menarik sekali. Sebuah kutipan dari tulisan Ki Asep, judulnya Keangkuhan Iblis dan Pelajaran Ketaatan. Yang bikin istimewa itu cara Ki Asep pakai bahasa yang puitis gitu loh, untuk gali makna dari kisah yang ya mungkin sudah sering Anda dengar ini. Benar sekali. Seringkali kita tahu garis besarnya aja. Tapi keindahan, kedalaman interpretasi lewat bahasa sastra kayak gini, wah ini bisa buka perspektif baru. Jadi tujuan kita kali ini yaitu mengupas tuntas perspektif Ki Asep ini. Apa sih inti pelajaran tentang kesombongan yang beliau soroti, terus gimana dia menggambarkan asal-usulnya, dan kenapa kerendahan hati, kepatuhan, itu jadi begitu bernilai menurut teks ini. Iya. Ini bukan sekedar cerita lama loh ya, tapi bisa jadi cermin buat kita semua, buat Anda renungkan. Tepat. Kita akan fokus pada nuansa pilihan katanya, metaforanya, terus alur pemikiran yang disajikan Ki Asep. Oke, mari kita mulai dari penggambaran suasana awalnya dulu kali ya. Boleh, boleh. Jadi Ki Asep ini melukiskan latar surga itu bukan cuma tempat gitu aja ya, tapi sebagai, katakanlah, hamparan cahaya kemuliaan. Terus ketundukan para malaikat itu jadi kayak irama alaminya di sana. Ada kesan harmoni total ya dalam ketaatan itu. Semuanya selaras gitu. Iya, selaras. Tapi, di tengah keselarasan itu muncul satu kontras. Teks ini menggambarkan iblis, yang ternyata udah menonjol gitu ya, bahkan sebelum ada perintah utama. Oh, jadi sebelum diperintah sujud itu udah kelihatan. Betul, teksnya bilang, iblis berdiri tegak bukan karena taat, melainkan karena angkuh yang membutakan nurani. Nah, ini penggambaran awal yang krusial banget menurut saya. Menarik. Sikapnya jadi bukan netral ya, tapi udah didorong oleh sesuatu dari dalam dirinya. Iya, saya juga tertarik sama frasa angkuh yang membutakan nurani itu. Ini kayaknya menyiratkan kalau kesombongan itu bukan sekedar sikap luar, tapi sesuatu yang udah mulai, gimana ya, menggorogoti persepsi internalnya gitu loh. Bahkan sebelum ada ujian spesifik, virus angkuh itu udah bekerja, menggelapkan pandangan batinnya. Kayak fondasi rapuh yang tinggal nunggu runtuh aja. Wah, analisis yang menarik itu. Penggambaran ini memang sepertinya menyiapkan kita ya untuk memahami respons iblis ketika momen ujian itu datang. Fondasi yang Anda sebut rapuh itu ya memang rapuh karena dibangun di atas ego, bukan kesadaran akan posisi diri di hadapan Sang Pencipta. Dan ujian itu pun datang dalam bentuk perintah Allah SWT. Perintah yang ditujukan kepada para malaikat dan juga iblis tentunya, untuk melakukan sujud penghormatan kepada Adam, ciptaan baru yang dimuliakan Allah. Sebuah perintah yang jadi titik balik. Krusial banget. Betul. Sebuah perintah yang jelas menguji kepatuhan. Dan seperti yang kita tahu, iblis menolak. Nah, penolakan ini bukan sekedar katakanlah pembangkangan pasif ya. Ada argumen aktif di baliknya. Ada justifikasi yang dia ungkapkan dengan penuh keyakinan. Oh, jadi dia gak diam aja gitu ya? Nah, dan teks Ki Asep ini dengan cermat mengutip dialog intinya dari Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 12 untuk menangkap esensi penolakan ini. Allah bertanya, apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku memerintahkanmu? Sebuah pertanyaan yang langsung menusuk ke inti masalah ya. Apa penghalangnya? Bukan kenapa kamu nggak mau, tapi apa yang menghalangi? Seolah-olah memang ada sesuatu di dalam diri iblis yang jadi barikade. Betul. Terus gimana jawaban iblis menurut kutipan Ki Asep? Nah, jawaban iblis ini sangat lugas dan langsung mengungkap akar masalahnya. Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Coba perhatikan baik-baik dasar argumennya. Dia nggak membantah validitas perintah Allah secara langsung loh. Tapi dia langsung lompat ke perbandingan status. Berdasarkan apa? Materi penciptaan. Oh, jadi logikanya tuh begini. Api itu, ya secara intrinsik, lebih superior lah dari tanah. Makanya aku yang dari api ini nggak pantas dong sujud ke dia yang cuma dari tanah. Gitu ya kira-kira. Nah,
Itu dia. Fokusnya murni ke bahan baku, bukan ke siapa yang memberi perintah atau apa tujuan di balik perintah itu. Tepat sekali. Positif, melainkan bara kesombongan yang melalap habis kehormatan yang pernah ia miliki. Penggambaran ini wah luar biasa sih. Sangat kuat ya. Metafora bara kesombongan ini menyiratkan sesuatu yang panas, merusak, destruktif dari dalam. Api yang tadinya mungkin bisa jadi simbol energi, semangat, atau bahkan pencerahan nur dalam diri iblis, malah berubah jadi elemen yang membakar habis kehormatannya sendiri. Kehormatan yang mungkin didapat dari ibadahnya ribuan tahun gitu ya. Bisa jadi hangus oleh satu percikan kesombongan ini. Ini bukan sekedar perbedaan pendapat biasa loh, ini transformasi negatif yang kayaknya mengakar banget. Saya jadi mikir penggunaan kata bara ini kan juga menyiratkan potensi destruktif yang terus nyala gitu ya. Nggak kayak api unggun yang hangat, bara itu seringkali tersembunyi tapi bisa membakar habis dari dalam, pelan-pelan atau meledak tiba-tiba. Apa ini artinya kesombongan sekecil apapun punya potensi laten kayak gitu ya? Itu interpretasi yang sangat mungkin, Mas. Bara memang sering diasosiasikan dengan sesuatu yang membakar secara tersembunyi tapi persisten. Kesombongan bisa jadi dimulai kecil, tapi kalau terus dipelihara, ya dia akan menggerogoti nilai-nilai lain. Seperti kerendahan hati, empati. Ketaatan itu sendiri, sampai akhirnya menghancurkan kehormatan atau integritas diri. Betul. Ini benar-benar bagian yang menarik ya, bagaimana kesombongan itu secara aktif membutakan nurani, terus bertransformasi jadi bara yang menghancurkan. Proses internal yang sangat merusak. Rasi Ki Asep adalah karena iblis lupa pada fondasi kemuliaan yang sejati. Teksnya menekankan, ia lupa bahwa kemuliaan bukan berasal dari asal kejadian, melainkan dari ketaatan. Nah, ini jantung argumennya. Jadi, terobsesi sama perbandingan api versus tanah itu bikin dia lupa apa yang benar-benar bernilai di mata Sang Pencipta ya. Persis, kehilangan perspektif. Selain lupa sumber kemuliaan, dia juga lupa esensi perintahnya itu sendiri kan ya. Teks Ki Asep nambahin lagi, ia lupa bahwa sujud bukan sekedar gerakan, tetapi pengakuan akan kebesaran Tuhan. Ini penting banget nih. Oh ya betul, penolakan iblis jadi bukan cuma soal gengsi fisik untuk nunduk gitu ya. Bukan. Tapi ini penolakan untuk mengakui hierarki spiritual yang ditetapkan Tuhan. Penolakan untuk menerima kebijaksanaan di balik perintah itu. Sujud dalam konteks ini kan simbol penyerahan diri ya. Pengakuan otoritas ilahi. Betul. Kerelaan untuk menempatkan kehendak Tuhan di atas ego pribadi. Nah, iblis gagal total di sini. Fokusnya ke siapa lebih baik berdasarkan materi, itu bikin dia nggak mampu melihat dimensi spiritual dan ujian ketaatan dalam perintah sujud itu. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih luas lagi, ini kan nyentuh inti relasi antara makhluk dan pencipta, ya nggak sih? Perintah sujud itu bisa dilihat sebagai momen krusial untuk menegaskan kembali relasi itu. Ujian loyalitas. Ujian loyalitas, kerendahan hati, dan pemahaman posisi diri dalam kosmos. Nah, iblis, dengan logikanya yang terpusat pada diri dan asal-usul materialnya itu, malah nganggap perintah ini sebagai, degradasi status gitu. Bukan kesempatan buat nunjukin devosi. Dirinya dalam hubungan dengan Allah. Kegagalan memahami perspektif inilah yang jadi akar penolakannya. Dan konsekuensinya, seperti apa Ki Asep menggambarkannya? Pasti dramatis ya? Iya, konsekuensi dari kesombongan dan penolakan ini, seperti digambarkan Ki Asep, sangat cepat dan menghancurkan. Gimana beliau melukiskan kejatuhannya? Saya ingat ada gambaran yang, dramatis sekali. Iya, sangat puitis sekaligus tragis. Maka jatuhlah ia, secepat kilat yang kehilangan langit, ternistakan oleh kesombongan yang ia banggakan. Ada dua bagian penting di sini menurut saya. Oke, apa aja tuh? Pertama, kecepatan dan kedalaman kejatuhannya. Secepat kilat yang kehilangan langit. Ini bukan jatuh biasa, ini kehilangan total orientasi, kemuliaan, dan rumahnya. Kilat tanpa langit itu kan? Nggak punya arah ya? Jatuh ke kehampaan. Betul. Gambaran yang kuat sekali. Kehilangan total pijakan dan arah. Nah, bagian kedua. Bagian keduanya apa? Bagian kedua adalah ironi tragisnya. Ternistakan oleh kesombongan yang ia banggakan. Sumber kebanggaannya, yaitu aku dari api, justru menjadi cap kenistaannya. Sesuatu yang dianggap bukti superioritas, malah jadi penyebab kehinaannya. Wah. Ini pembalikan nilai yang sempurna, menunjukkan betapa berbahayanya kesombongan itu.
Ini kayak senjata makan tuan banget ya. Dia ngasah pedang kesombongan buat ninggiin diri. Pedang itu justru yang nebas status dan kehormatannya. Hubungan sebab akibatnya jadi terasa begitu langsung dan tak terhindarkan dalam narasi Ki Asep ini. Jelas sekali. Kesombongan jadi pemicu utamanya ya. Sangat jelas. Kebanggaan atas asal-usul material membutakannya dari nilai ketaatan dan kerendahan hati. Dan kebutaan itulah yang membawanya dari puncak kemuliaan sebagai ahli ibadah di kalangan malaikat, meskipun bukan malaikat ya, menuju jurang kenistaan. Dan dari kisah kejatuhan yang dramatis ini, Ki Asep menarik 2 pelajaran fundamental ya, yang jadi penutup kutipannya. Apa aja tuh 2 pelajaran intinya? Pertama, semacam diagnosis gitu ya, bahwa angkuh adalah penyakit pertama yang menjatuhkan makhluk mulia. Penggunaan istilah penyakit pertama ini menarik loh. Kenapa menarik? Seolah-olah kesombongan itu jadi akar atau induk dari berbagai keburukan lain yang bisa menimpa makhluk bahkan yang tadinya mulia sekalipun. Penyakit pertama, wah ini ngasih bobot yang serius banget ya pada kesombongan. Bukan sekedar sifat buruk biasa, tapi bibit penyakit spiritual yang bisa meruntuhkan segalanya. Lalu pelajaran kedua. Pelajaran kedua adalah antitesisnya atau mungkin resep penyembuhnya. Dan rendah hati adalah pintu yang paling tinggi nilainya di hadapan ilahi. Jadi kalau kesombongan itu penyakit yang menjatuhkan, Maka kerendahan hati adalah pintu. iya, pintu. Mungkin pintu menuju rahmat, kedekatan, atau kemuliaan sejati yang justru nilainya paling tinggi. Sebuah kontras yang tajam sekali. Angkuh menjatuhkan ke titik terendah, sementara rendah hati membuka pintu ke tempat tertinggi. Pesannya jelas banget ya. Tentu saja, dan ini membawa kita pada refleksi yang lebih personal ya untuk Anda yang mendengarkan. Pesan Ki Asep ini memunculkan pertanyaan penting, gimana kita bisa lebih waspada terhadap penyakit pertama ini dalam diri kita? Gimana kita ngenalin bibit-bibit kesombongan, terutama yang mungkin tersamar. Misalnya nih, ketika kita mulai merasa lebih baik dari orang lain karena, katakanlah asal-usul kita. Entah itu pendidikan, jabatan, kekayaan, keluarga, suku, atau bahkan pemahaman agama kita. Dibandingkan melihat pada esensi kemanusiaan ya. Betul. Dibandingkan melihat karakter, amal, atau ketaatan kita pada prinsip-prinsip kebaikan universal, Pertanyaan reflektif yang sangat relevan. Jadi kalau kita coba rangkum kembali ya, esensi dari pembahasan kita terhadap teks Ki Asep ini, apa makna utamanya untuk Anda renungkan? mungkin yang paling utama adalah Pelajaran kuncinya adalah peringatan keras tentang bahaya kesombongan. Khususnya kesombongan yang sumbernya dari perbandingan asal-usul material atau status duniawi. Kisah iblis, lewat lensa puitis Ki Asep ini, jadi alegori yang kuat banget. ya, Bahwa merasa superior karena dari mana kita berasal atau apa yang kita miliki, itu bisa membutakan kita dari nilai sejati, yaitu ketaatan, kerendahan hati, dan pengakuan akan kebesaran yang mutlak. dan sebaliknya, kerendahan hati yang dalam konteks ini mungkin bisa kita artikan sebagai kesadaran akan posisi diri, kesediaan untuk belajar, mengakui keterbatasan dan tunduk pada kebenaran, atau prinsip yang lebih tinggi justru adalah kunci menuju kemuliaan sejati. Nilainya paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Ya, karena ia membuka ruang untuk pertumbuhan spiritual dan hubungan yang harmonis, baik secara vertikal dengan pencipta maupun horizontal dengan sesama makhluk. Penting juga ya untuk kita garis bawahi bahwa ini adalah penelusuran mendalam kita terhadap perspektif dan interpretasi yang disajikan secara khusus dalam teks Keangkuhan Iblis dan Pelajaran Ketaatan karya Ki Asep. Kita mencoba memahami kekayaan makna di balik pilihan kata dan narasinya. Tepat sekali. Dan sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu hal lagi. Sebuah pemikiran yang terinspirasi dari inti perbandingan iblis tadi, tapi kita coba tarik ke konteks kehidupan Anda saat ini. Oke, apa itu? Iblis kan membandingkan api dan tanah. Nah, dalam realitas sosial kita yang kompleks sekarang ini, apa saja sih bentuk-bentuk api dan tanah modern yang sering kita gunakan, sadar atau enggak sadar, untuk mengukur nilai diri sendiri dan orang lain? Wah, ini menarik. Mungkin kayak yang tadi sempat disinggung ya, gelar pendidikan api versus pengalaman kerja tanah. Atau kekayaan warisan api versus kekayaan hasil usaha sendiri tanah. Atau bahkan popularitas di media sosial api versus kontribusi nyata di komunitas tanah. Banyak banget ya bentuknya kalau dipikir-pikir.
Bisa jadi seperti itu, dan mungkin masih banyak lagi contohnya. Pertanyaan reflektifnya adalah, bagaimana kita bisa melatih diri untuk tidak terjebak dalam permainan perbandingan api versus tanah versi modern ini, yang seringkali kan dangkal ya, dan bisa memicu kesombongan atau malah rasa rendah diri yang nggak sehat. Dan yang lebih penting lagi nih, bagaimana kita bisa secara konsisten mengalihkan fokus kita pada apa yang bisa kita sebut sebagai ketaatan dalam makna luas, yaitu kesetiaan pada nilai-nilai luhur. Seperti integritas, kejujuran. Keadilan, kasih sayang, kontribusi positif, dan upaya terus-menerus untuk jadi pribadi yang lebih baik, terlepas dari apa materi asal-usul atau status yang kita sandang saat ini. Sebuah tantangan reflektif yang, dalam banget ya, untuk kita bawa dan renungkan dalam keseharian kita masing-masing. Semoga pembahasan kita mengenai perspektif Ki Asep ini memberi Anda, paling tidak, percikan wawasan yang berharga ya. Terima kasih sudah menyimak. Keangkuhan yang menjatuhkan. Di hamparan cahaya kemuliaan, ketika surga masih menjadi saksi ketundukan para malaikat, iblis berdiri tegak, bukan karena taat, melainkan karena angkuh yang membutakan moral. Allah berfirman kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku memerintahkanmu?" Iblis pun menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Pada detik itu, api dalam diri iblis bukan lagi nur, melainkan bara kesombongan yang melalap habis kehormatan yang pernah ia miliki. Ia lupa bahwa kemuliaan bukan bersandar dari asal kejadian, melainkan dari ketaatan. Ia lupa bahwa sujud bukan sekedar gerakan, tapi pengakuan akan kebesaran Tuhan. Maka jatuhlah ia, secepat kilat yang kehilangan langit. Ternistakan oleh kesombongan ia banggakan. Dan dari kisah itu, kita belajar satu kebenaran abadi, bahwa angkuh adalah penyakit pertama yang menjatuhkan makhluk mulia, dan rendah hati adalah pintu yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.